Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sari Arfiani dan rekan saya atas nama Armawati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam di Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatera. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Armawati, nomor urut 3. Baik, alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masuknya Islam di Sumatera, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, dan bagaimana pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah masuknya Islam di Sumatera. Para mubalik muslim telah sampai ke Sumatera atau Minangkabau jauh sebelum berdirinya kerajaan Islam di Sumatera atau di Minangkabau, yaitu pada abad 8 dan 9 Masehi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya komunitas muslim pada masa itu pada daerah-daerah di pesisir pantai utara Pulau Sumatera dan beberapa daerah yang mendorong terbentuknya kerajaan Islam di Sumatera ini. Mengenai persoalan masuknya Islam di Sumatera, masih diasumsikan mengenai dua hal, yang dimana pertama adalah Islam masuk melalui pesisir pantai timur Sumatera atau disebut dengan Minangkabau Timur, yang dimana teori ini didasarkan pada intensifnya jalur perdagangan yang melalui sungai-sungai dari gugusan Bukit Barisan ke Selat Malaka, yang dimana yang dapat dilayari oleh para pedagang asing untuk mendapatkan komoditi emas dan lada. Nah, kegiatan perdagangan ini diperkirakan merupakan kontak awal terjadinya hubungan budaya Minangkabau dengan Islam. Kegiatan perdagangan ini selanjutnya lebih intensif pada abad ke-16, yang dimana telah muncul kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kekuatan baru dari perdagangan Selat Malaka ini, sebab kerajaan Samudra Pasai ini telah berhasil menguasai beberapa wilayah penghasil emas dan lada. Kemudian yang kedua, intensifnya jalur perdagangan di bagian pesisir barat Sumatera, yang dimana yang berlangsung pada abad ke-16 sebagai akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pada masa ini Aceh Darussalam memberikan pengaruh yang besar terutama di bagian pesisir barat Sumatera. Kemudian salah satu tokoh yang bernama Ramang mengemukakan bahwasannya Islam masuk ke Sumatera melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu lewat dari Aceh melalui pesisir pantai barat Sumatera. Kemudian yang kedua dari Malaka melalui Sungai Siak dan Sungai Kampar hingga ke pusat Sumatera atau Minangkabau. Dan di mana dua jalur ini masing-masing membawa ajaran yang berbeda-beda. Yang dimana jalur Aceh pengaruh syariatnya itu lebih kuat sehingga gelar sultan itu harus berasal dari bapak untuk diberikan kepadanya. Sedangkan pada jalur Malaka pengaruh adatnya itu lebih besar sehingga gelar sultannya itu berasal dari ibu kepada anaknya. Dengan berdirinya kerajaan Islam di Sumatera ini, maka terdapat dua hukum. Yang pertama hukum syariat dan hukum adat. Nah, kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasannya Islam masuk di Sumatera tidak melalui jalur yang berbeda-beda dan tidak melalui kerangka yang terpisah-pisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, sebab Sumatera adalah salah satu wilayah lalu lintas perdagangan laut semenjak terjadinya kontak hubungan dagang dengan Asia Barat dengan Nusantara. Posisi penting lain yang menunjang wilayah ini adalah aktifnya lalu lintas perdagangan di Selat Malaka yang bahkan sudah berlangsung jauh sebelum lahirnya Islam, di mana beberapa komoditi seperti lada dan emas dipegang pada wilayah ini.
Kemudian selama berabad-abad, wilayah di pesisir timur Minangkabau ini telah memegang peranan dalam perdagangan emas dan rempah-rempah, terutama lada yang banyak dihasilkan di daerah Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam pertama masuk di bagian pesisir barat Sumatera. Hal ini dikarenakan terdapat seorang pedagang muslim yang terdampar di bagian pesisir barat Sumatera tersebut dan diduga telah mengajarkan Islam di bagian pesisir barat Sumatera ini. Kemudian materi kedua tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar berlabuh di Kerajaan Perlak yang membawa sekitar 100 orang pendakwa yang dimana yang terdiri dari orang Arab, Hindia dan Persia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dan khalifah yang menyamar sebagai kaptennya. Maka Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya, sehingga dalam waktu kurang lebih setengah abad raja dan rakyat Perlak tersebut yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha dengan sukarela masuk agama Islam. Dengan proses Islamisasi yang singkat tersebut, para anggota dakwah banyak menikah dengan wanita Perlak, sehingga pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah, Raja Perlak memproklamasikan bahwa Raja pertama Perlak adalah putra dari Indonesia Arab yang bergelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah yang merupakan raja pertamanya. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai atau dikenal dengan Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai Sumatera Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Siluh yang bergelar Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh, kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Tahir. Pada tahun 1521, kerajaan ini melakukan peperangan pada tahun 1521. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang diduduki selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1524 dianeksasi oleh Raja Aceh, yaitu Ali Mugyat Shah. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Kemudian dari perjalanan sejarah, kerajaan Samudra Pasai memberikan andil yang besar bagi perkembangan Islam di Sumatera. Bahkan sebagian referensi mengatakan bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara karena kerajaan ini merupakan hasil proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15, yaitu sekitar 1496 Masehi, yang didirikan oleh Ali Mugyat Shah pada tahun 1511 hingga 1530, di mana pada awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang meliputi Pedir, Pasai, Aru, dan Deli. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam ini mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu 1607 hingga dengan 1636. Pada masa kepemimpinannya, beliau berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Melaka dan telah berhasil menguasai beberapa pelabuhan di pesisir barat dan timur Sumatera. Dan juga melakukan hubungan diplomatik dengan pedagang-pedagang dengan bangsa-bangsa yang melewati lautan Hindia. Kemudian di sisi lain, kerajaan Aceh di sini juga berhasil mengislamkan Tanah Gayo, dan pada tahun 1586 Kesultanan Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan tujuan untuk memperluas dominasi Aceh atas Selat Melaka dan Semenanjung Melayu. Akan tetapi penyerangan ini tidak berhasil karena disebabkan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kerajaan Pahang. Beberapa kebijakan unik yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu mengeliminir pejabat yang berseberangan dengan pandangannya. Kemudian pada masa pemerintahannya, perdagangan berkembangan pesat bahkan di seluruh Nusantara.
Kemudian pada masa ini Aceh menjadi pesaing Malaka ketika sudah diduduki oleh Portugis, yang dimana pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini berhasil mengembangkan pertanian, terutama beras, dan sistem pajak juga dikembangkan. Kemudian kemunduran dari kerajaan Aceh ini dimulai ketika kemangkatan Sultan Iskandar Sani, yaitu sekitar 1641, yang dimana digantikan oleh seorang pemimpin perempuan sehingga daerah taklukannya lepas dan kerajaan itu menjadi terpecah belah. Akan tetapi faktor terpenting terjadinya kemunduran kerajaan Aceh ini karena adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kerajaan. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa daerah kerajaan yang ada di bagian timur Sumatera, yaitu salah satunya yaitu Kerajaan Deli dan Kerajaan Serdang. Baik, materi terakhir yaitu tentang pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan Islam di kerajaan Sumatera sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan pada kerajaan Perlak sebagai salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah di antara tahun 1243 hingga 1267 Masehi tercatat sebagai sultan yang keenam, terkenal sebagai sultan yang arif, bijaksana, dan alim, dan sekaligus ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Di Perlak juga sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya berupa majelis taklim yang dihadiri oleh para murid yang sudah alim dan ilmunya tinggi. Ketika berdiri kerajaan Perlak sekitar abad pertama Hijriah, lembaga pendidikan Islam seperti Maunasah, Rangkang, Daya, dan bentuk pengajian di surau dan masjid sudah berkembang luas di wilayah kerajaan Perlak. Dan sebab suatu hal yang tidak bisa masuk akal jikalau proses penyebaran agama Islam dapat berjalan di suatu wilayah kalau tidak ada kegiatan pendidikan ataupun dakwah sebagai faktor utama. Sedangkan di kerajaan Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14, yaitu sekitar 1345 Masehi, Ibnu Battuta, seorang penggembara terkenal di Maroko, mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina. Beliau menyatakan bahwa Islam sudah hampir 1 abad lamanya didosiarkan di sana. Ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya dan rakyatnya yang mengikuti mazhab Syafi'i. Berdasarkan beritanya, juga diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan juga tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi untuk masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus. Adapun peranan kerajaan Aceh Darussalam dalam pendidikan Islam, di sini kerajaan Aceh Darussalam mendirikan 3 lembaga. Yang pertama itu Balai Setia Hukama, di mana balai ini merupakan tempat berkumpulnya para hukama atau para ahli pikir untuk membahas masalah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah Balai Setia Ulama, merupakan tempat berkumpulnya para ulama untuk membahas masalah-masalah pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai ini merupakan tempat semacam studi klub, tempat berkumpulnya para sarjana pendidikan untuk saling bertukar pikiran, membahas mengenai masalah-masalah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai masuknya Islam di Sumatera, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, dan pendidikan Islam di kerajaan Sumatera. Dengan ini, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Armawati yang telah mempresentasikan makalah kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu mengenai pertumbuhan kerajaan Sumatera. Kejayaan Malaka berakhir pada tahun 1511 ketika Portugis berhasil menaklukkan kerajaan tersebut.
Meski demikian, jatuhnya kerajaan Malaka tidak membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Penaklukan Portugis tersebut justru segera disusul terciptanya kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang menjadi basis berlangsungnya proses Islamisasi yang intensif dan jangkauan penyebaran Islam yang semakin luas di berbagai wilayah. Hal ini pada gilirannya membawa lahirnya pusat-pusat kegiatan Islam baru di Nusantara. Pada tahun 1520, dia menaklukkan Daya di ujung barat dan selanjutnya Pidie dan Pase di belahan timur pada masing-masing tahun 1521 dan 1524. Daerah-daerah taklukan Ali Muqayyad Shah di atas, khususnya Pidie Pase dan Daya, terkenal sebagai penghasil lada dan rempah-rempah di Sumatera, maka penguasaan atas daerah-daerah tersebut menjadi sangat strategis bagi perkembangan kerajaan. Adapun bentuk lembaga pendidikan Islam dan tokohnya. Yang pertama itu pendidikan informal. Pada tahap awal, pendidikan Islam berlangsung secara informal, di mana para mubalik memberikan contoh-contoh teladan dan sikap hidup mereka sehari-hari sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka. Yang kedua yaitu surau. Di Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, dikenal istilah surau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surau diartikan sebagai tempat atau rumah umat Islam melakukan ibadahnya atau bersembahyang, mengaji, dan sebagainya. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Materi yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman yang lainnya seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Adapun pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera atau Minangkabau dan tokohnya. Lembaga pendidikan tradisional surau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan Islam modern, dan proses ini dipercepat dengan adanya sejumlah ulama pembaru Minangkabau. Kaum tradisional Minangkabau memandang ekspansi sistem dan kelembagaan khusus pendidikan modern Islam sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi dan kelangsungan surau. Untuk itu, menurut pandangan mereka, surau harus mengadopsi pula beberapa unsur pendidikan modern yang telah diterapkan kaum reformis, khususnya sistem klasikal dan perjenjangan pada lembaga pendidikan, dengan menggunakan yang pertama yaitu sekolah atau madrasah adabiyah. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk di Minangkabau, semakin nampak setelah munculnya sekolah atau madrasah adabiyah. Madrasah ini adalah setara dengan sekolah yang di dalamnya agama dan Quran diajarkan secara wajib. Yang kedua, madrasah school. Pada tahun 1910 Masehi, Syekh Muhammad Talib Umar mendirikan sekolah agama di Sungayang atau daerah Batu Sangkar dengan nama Madras School. Di madrasah ini dipelajari kitab-kitab besar secara mendalam. Yang ketiga yaitu Diniyah School. Madrasah Diniyah atau Diniyah School didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El-Yunusi di Padang Panjang. Madrasah ini merupakan madrasah sore yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama tetapi juga pelajaran umum.
Yang keempat yaitu Madrasah Al-Quraniyah. Pertama, madrasah ini memakai sistem klasikal. Kedua, kitab-kitab yang dibaca tidak selalu berpedoman kepada kitab-kitab klasik, tetapi memakai kitab-kitab baru, yaitu kitab-kitab yang dipelajari di sekolah-sekolah Mesir. Ketiga, dimasukkan dalam kurikulumnya sedikit pengetahuan umum seperti ilmu bumi dan menulis. Yang kelima yaitu Sumatera Tawalib. Sistem pendidikan yang dijalankan mengalami perubahan dengan meninggalkan sistem surah dan beralih sistem sekolah 17 dengan perubahan metode pengajaran dan mulai pula memasukkan mata-mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pengajarannya. Kemudian pada tahun yang sama diikuti oleh Sumatera Tawalib. Yang keenam, Persatuan Guru-Guru Agama Islam. Dalam organisasi ini berhimpunan beberapa tokoh ulama pembaharu yang ada di Minangkabau untuk menggalang tujuan bersama dalam rangka menjaga martabat, memperbaiki nasib, dan memberikan pertolongan kepada guru-guru agama Islam, mendirikan, memperbaiki dan memajukan pengajaran Islam. Yang ketujuh yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Pada saat ini nama Surah Candung dirubah menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI. Di sini murid-murid sudah belajar dengan menggunakan kursi, meja, dan papan tulis layaknya seperti 6 sekolah modern lainnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.